Menanggapi kritikan pelantikan staf sus di tengah efisiensi anggaran, Wakil Menteri Pertahanan Doni Hermawan menyebut pengangkatan Deddy Corbuzier sudah memenuhi syarat dan kompetensi. Wamen Doni mengklaim anggaran untuk penambahan belanja pegawai masih tersedia di Kementerian Pertahanan, sehingga pelantikan staf sus Kemenhan termasuk Deddy Corbuzier dinilai sesuai pos anggaran. Pertimbangan Kemenhan memilih Deddy sebagai staf sus karena dianggap memiliki kompetensi di bidang media. Yang menurut sifatnya. Di tengah efisiensi anggaran memang kita melakukan pengangkatan staf khusus karena masih ada ruang untuk kita melakukan untuk belanja pegawai kan tidak kita potong ya. Jadi belanja pegawai memang ada posnya di sana dan itu masih memenuhi syarat untuk melakukan penambahan staf khusus ya. Oke. Kalau itu kan memang kompetensinya saudara Deddy Corbuzier ya. Di bidang media memang itu yang kita butuhkan ya, sehingga kita mengangkat staf khusus sesuai dengan kompetensinya ya. Oke, gitu ya. Sebelumnya, Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah meminta pemerintah untuk tidak menambah atau melantik jajaran staf khusus kementerian saat kebijakan efisiensi anggaran yang dilakoni pemerintahan Presiden Prabowo. Said yang juga merupakan Ketua DPP PDIP itu berharap seluruh pihak dapat menahan diri untuk tidak melantik staf khusus ketika pemerintah justru sedang mengencangkan ikat pinggang. Hal ini juga dinilai Said agar tidak menimbulkan polemik di masyarakat. Sebelumnya, Kementerian Pertahanan melantik selebritas Deddy Corbuzier menjadi staf khusus Menhan bidang komunikasi sosial dan publik pada 11 Februari lalu. Ketika efisiensi dilakukan sedemikian rupa, mohon dengan segala kerendahan hati pemerintah bisa setidaknya mengerem staf sus yang ada supaya di publik juga elok. Hingar-bingar efisiensi anggaran di pemerintahan Prabowo Gibran terus bergulir. Rabu 12 Februari 2025, DPR pun menindaklanjuti instruksi Presiden tentang efisiensi anggaran di kementerian, lembaga hingga Pemda. Komisi 2 DPR menyetujui perubahan pagu alokasi anggaran 8 kementerian dan lembaga menjadi mitra kerjanya. Antara lain Kemenpan RB dari pagu 393 miliar rupiah kini ditetapkan menjadi 208 miliar rupiah. Di Kementerian ATR BPN efisiensi anggaran dari 6,4 triliun rupiah menjadi 4,2 triliun rupiah. KPU pasca efisiensi ini anggarannya menjadi 2,2 triliun rupiah. Sedangkan Bawaslu akan melakukan efisiensi sehingga anggarannya menjadi 1,4 triliun rupiah. Berikutnya efisiensi anggaran di Badan Kepegawaian Negara menjadi 603 miliar rupiah. Lalu Lembaga Administrasi Negara menjadi 237 miliar rupiah. Arsip Nasional Republik Indonesia menjadi 200 miliar rupiah. Dan pasca efisiensi anggaran di Ombudsman menjadi 163 miliar rupiah. DPR berharap kementerian dan lembaga mitra kerjanya tetap dapat bekerja dengan anggaran yang sudah ditetapkan. Bu Menteri, happy nggak dengan rekonstruksi ini? Happy katanya. Happy ya. Bu Rini siap ya kerja ya dengan anggaran yang diterima itu. Jangan nanti yang dibilang oleh Mas Aji Subekti itu jadikan alasan ASN ogah-ogahan ya. Enggak ya Bu ya? Oke. Sebenarnya kan ini lebih kepada pengguna anggaran, kalau kita kan lebih banyak membahas dan menyetujui saja. Mas Nusran, ya. Rekonstruksi dapat berapa Mas tambahan? Dari rekonstruksi itu setelah efisiensi kan rekonstruksi. 200 miliar. Ya, besar ya itu ya. Cukup lah ya. Kalau semangatnya tadi sebenarnya rasionalisasi kata ketua kan mestinya.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menjelaskan efisiensi anggaran yang dicanangkan Presiden Prabowo merupakan upaya untuk menghilangkan lemak di APBN. Hasan menjelaskan seperti tubuh manusia menghilangkan lemak tidak akan mengurangi otot. Dengan demikian, kemampuan atau tenaga pemerintah untuk memberikan pelayanan publik tidak akan berkurang. Itu sebenarnya filosofinya memotong lemak, menghilangkan lemak dari tubuh, menghilangkan lemak dari belanja APBN kita. Jadi tidak untuk mengurangi otot. Jadi kalau hanya lemaknya yang dikurangi, itu artinya ototnya segitu. Kalau bisa ototnya lebih padat lagi, kan begitu. Jadi tenaga pemerintah, tenaga birokrasi tidak akan berkurang sama sekali. Justru tubuhnya akan jauh lebih sehat kalau lemak-lemak jenuh ini, lemak-lemak yang tidak dibutuhkan ini justru dihilangkan, ya. Tidak substansial, ya. Tidak ada ukuran-ukurannya yang punya impact bagi masyarakat, ini yang dihemat. Bukan ototnya yang dikurangi, makanya belanja pegawai itu tidak dikurangi. Ya, layak. Efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun 2025 memang menargetkan penghematan anggaran hingga 306,7 triliun rupiah. Kementerian dan lembaga negara pun memiliki waktu hingga 14 Februari untuk mengusulkan revisi anggaran yang telah disesuaikan dengan instruksi Presiden. Tim Liputan Kompas TV.